Baik, Bapak, dan Ibu, izin saya menyampaikan rekaman dari materi untuk hari ini, dan karena mungkin, saya nanti malam ada agenda untuk meeting, eee, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa capture dari presentasi saat ini, di akhir nanti Bapak Ibu, nanti ada satu kasus, nanti Bapak Ibu bisa, dipikirkan, kemudian nanti bisa submit juga di, e-learning-nya. Bapak Ibu untuk hari ini juga ada salah satu soal di ujian UTS kemarin atau asesmen kemarin, ini adalah Internet of Things ya, di bidang logistik. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, mungkin dalam hal ini kita perlu mengenal gitu ya, apa yang dimaksud IoT, kemudian tantangannya apa saat ini, dan yang berikutnya adalah paradigma yang berkembang gitu ya. Nah, ini memang diperlukan dalam hal ini karena kita memang membutuhkan, eee, pengetahuan maupun mungkin Bapak-bapak juga menggunakan saat ini, bahkan memiliki keterampilan gitu ya dalam IoT ini. Karena tujuan dari Internet of Things ini adalah membuat mudah gitu ya, membuat enabler-nya itu makin mumpuni untuk bisa membantu terutama di bisnisnya logistik. Nah, jika kita melihat atau berbasiskan dari, eee, definisi yang disampaikan oleh beberapa orang yang memang menyebutkan bagaimana Internet of Things ini, Internet of Things ini kalau Bapak dan Ibu bayangkan gitu ya, ini adalah sekumpulan data yang memang direlasikan dengan, baik itu mesin maupun internetnya sendiri, kemudian mereka, dengan cara membaca, mereka akan secara utuh, eee, kemudian kita sebutkan dengan beberapa term, salah satunya adalah smart things gitu ya, karena internet ini, menjadi smart karena tidak usah diperintah lagi sehingga menjadi lebih pintar, gitu ya. Jadi kalau kita memiliki sebuah komputer yang mengetahui banyak hal gitu ya, contoh yang paling mudah sekarang adalah Google. Nah, di sana segala macam ada, namun, kita perlu berpengetahuan untuk melihat bidang atau skup kajian mana yang memang dibutuhkan. Nah, dengan data yang ada di dalam Google misalkan, maka kita bisa melakukan, sesuatu yang memang ini akan muncul gitu ya, akan digunakan untuk kebutuhan apa saja. Jadi misalkan bisa lintas demografi, bisa lintas geografis, bisa data perusahaan, sehingga kombinasi dari sana itu digunakan untuk, kekuatan yang mendorong data menjadi sesuatu yang bisa diakses lewat internet, sehingga dinamakan Internet of Things gitu ya. Jadi sesuatu hal gitu ya yang bisa digunakan di dalam internet. Nah, ini, berdasarkan rekomendasi dari YouTube ya, didefinisikan bahwa ini IoT ini sebuah penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan ya, karena prakteknya adalah penggabungan teknologi dan dampak sosial. Jadi hubungan di antaranya itu adalah membantu kegiatan sosial untuk bisa mampu atau untuk bisa ditelusuri bagaimana dampak sosial ini bisa memuat atau bisa merelasikan penyelesaian permasalahan yang ada. Jadi contoh sederhananya, kalau mengirimkan barang itu lambat atau susah trackingnya maka dilakukan tracking. Nah, presisi atau tidaknya tracking ini adalah kumpulan data dan kumpulan teknologi, kira-kira begitu. Nah, ditinjau dari standarisasi maka, secara teknik IoT ini bisa digambarkan sebagai infrastruktur global yang memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan memungkinkan layanan canggih gitu ya, dan terkoneksi baik secara fisik maupun virtual. Ini, dalam hal ini, kalau secara fisik itu mungkin Bapak dan Ibu adanya lampu otomatis gitu ya. Kemudian kalau yang virtual mungkin Bapak dan Ibu melihat di dalam internetnya sendiri atau di dalam layar monitor ya. Ini yang bersifatnya virtual. Nah ini,
dikembangkan karena dulu sebelum IoT ini muncul, informasi dan teknologinya sudah muncul terlebih dahulu. Nah, inilah yang dimaksud dengan IoT. Jadi bisa disebutkan bahwa IoT ini sebagai perkembangan dari eh, informasi dan teknologi komunikasi. Nah, untuk memahami definisi dari internet optik ini dapat dilihat dari gabungan dua kata. Ada internet dan things gitu ya. Kalau internet ini sendiri adalah jaringan komputer yang memang terdiri dari protokol internet atau dikenal dengan TCP/IP gitu ya. Jadi TCP/IP ini memang yang menjadi protokol internet atau kalau di kita namanya address ya atau alamat yang digunakan dalam lingkup tertentu untuk saling mengenal gitu. Maka menggunakan TCP/IP ini. Dan things ini adalah sebagai objek-objek dari dunia fisik yang diambil melalui sensor-sensor yang kemudian dikirim melalui internet. Nah, things-nya itu adalah dunia fisik gitu ya. Dunia fisik yang dikirimkan menjadi data-data, diolah jadi informasi, kemudian nanti oleh internet dipergunakan untuk kekuatan konten atau kebutuhan untuk penyelesaian permasalahan. Nah, untuk mempermudah penyimpanan dan pertukaran informasi ini dibutuhkan namanya semantik teknologi atau teknologi semantik. Nah, karena itu maka yang diperlukan dalam internet opting ini ada 3 komponen. Yang pertama internet, yang kedua things-nya gitu ya, yang ketiga semantiknya. Nah, untuk memahami secara utuh gitu ya, bagaimana things, semantik dan internet ini, maka tantangan utama dalam IoT yaitu menjembatani kesenjangan antara dunia fisik dan dunia informasi. Kesenjangan yang dimaksud adalah mungkin saja dulunya tidak terhubung secara otomatis, nah sekarang bisa terhubung secara otomatis. Atau dulunya terhubung dan tidak bisa dimonitor, sekarang bisa dimonitor. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian bagaimana mengolah data dari peralatan elektronik, kemudian menggunakan peralatan elektronik itu menjadi bagian yang muncul gitu ya untuk bisa dimonitor. Nah, ini membutuhkan yang namanya sensor. Jadi sensor-sensor dari data mentah fisik ini dikonversikan baik real time, biasanya real time gitu ya, karena ini kebutuhannya yang salah satu contoh adalah kalau Bapak dan Ibu melihat kamera pengawas gitu ya, nah itu salah satunya. Nah ini kemudian dipertukarkan atau diolah dalam bentuk data dulu yang akhirnya dia menjadi informasi. Oke, nah berikutnya kalau kita lihat IoT ini muncul sebagai isu besar 10 tahun terakhir gitu ya, 10 tahun yang lalu gitu ya. Ini tahun 2013 itu sebetulnya boomingnya IoT. Tapi kalau ke negara berkembang biasa munculnya itu per 5 tahun gitu ya, bahkan 10 tahun sekarang baru muncul gitu ya, rame karena pengembangan itu banyak yang dilakukan di luar. Nah, ini diharapkan miliaran hal fisik atau benda yang dilengkapi dengan berbagai jenis sensor terhubung ke internet melalui jaringan dengan dukungan misalkan sensor dan aktualisasi dari sensornya. Bisa contohnya kalau di gudang mungkin Bapak-Bapak mengenal namanya RFID ya. RFID itu salah satu komponen yang memang digunakan radio frequency identification. Ini adalah sebagai penyimpan data yang bisa dibaca mungkin dalam jangkauan yang lebih panjang daripada barcoding, sehingga ini sering digunakan untuk di aplikasi terutama di logistik. Kemudian ada jaringan sensor nirkabel juga sama, ini bisa deteksinya juga dengan menyimpan data, bisa melalui ini kalau untuk sensor-sensor nirkabel ini biasa digunakan untuk peralatan-peralatan yang ada di gudang supaya mereka bisa teridentifikasi secara cepat. Real time, kemudian ada layanan webnya, dan sebetulnya kalau dilihat bahwa IoT ini adalah cyber physics system atau jaringan dari jaringan. Jadi dia adalah menghubungkan jaringan fisik kemudian dirubah menjadi jaringan yang berbasiskan ke internet. Nah, dengan jumlah hal atau benda atau sensor gitu ya, atau disebutnya aktuator juga yang terhubung ke internet secara besar-besaran, dalam kasus aliran data yang real time dan otomatis, ini biasanya dihubungkan dengan sensor. Nah, sensor itulah yang nanti akan menangkap. Jadi sebetulnya
input pertama kali, kalau misalkan kita tahu input itu bisa jadi dari sensor, dari keyboard gitu ya, dari suara dan lain-lain, maka sensor ini berperan sebagai input dalam kegiatan di IoT ini. Jadi kalau dilihat bahwa kegiatan IoT itu sebetulnya mengumpulkan data mentah yang benar dengan cara yang efisien, tapi yang lebih penting adalah nanti ada, kalau sekarang sudah ada tambahan nih dengan AI gitu ya, menganalisis dan mengolah data mentah menjadi informasi yang lebih berharga. Nah, ini yang dilakukan oleh IoT. Nah, kalau kita lihat uh, untuk Internet of Things ini ada tiga pulau ya, atau ada tiga major ya, yang yang nanti akan beririsan sehingga dinamakan Internet of Things atau IoT ini. Jadi yang pertama ada internetnya sendiri, ya, ada internetnya sendiri di sini, ada internet di sini, ada internetnya sendiri. Kemudian di sini juga ada things-nya, ya. Di sini ada sesuatu yang memang dibutuhkan, kemudian ada semantiknya. Nah, internetnya apa nih di sini? Ini ada IP, ada smart object ya, ada internetnya sendiri, ada web ya. Ini masing-masing eh, di dalam internet ini saling ini berdiri sendiri ya, berdiri sendiri. Nah, kemudian dia bergabung dengan di sini ada things-nya ya. Ada things di sini. Nah, di things di sini ini mulai dari FID gitu ya. Ada UID, ada SpyMask, ada Smart Item, ada NFC, ada April Object, Wireless Sensor, WSIP gitu ya. Nah, yang menggabungkan di sini antara things dengan internet itu adalah connectivity dan communication atau komunikasi tentang sesuatu. Jadi sebelum ada Internet of Things, kalau dua ini bergabung adalah connectivity nih, internetnya dengan sesuatu. Ini yang biasa kalau di dalam fungsi data, misalkan salah satu webnya adalah Google, ya. Ini yang biasa ada. Ya. Nah, kemudian dari sisi semantik, ini ada semantik teknologi, ada reasoning, ada semantik execution dan improvement. Jadi semantik ini bisa menjadi sebuah pengambil keputusan dari gabungan antara ketiganya, sehingga dari arasan ini kita mengelompokkan nih beberapa data dari things tadi, kemudian nanti diacu tergantung kebutuhannya gitu ya. Ini butuh untuk apa? Nanti ini ada sensor, nah nanti dia menjadi Internet of Things ini. Nah, maka dengan menggabungkan beberapa hal ini dibuatlah atau orang mengadopsi tadi untuk menjadi Internet of Things. Nah, ini adalah referensi atau layer yang ada di dalam referensi model yang ada di dalam IoT ya. Jadi saya loncat dulu ke sebelah kanan ya. Jadi yang pertama ini yang harus ada di dalam reference modelnya itu yang pertama adalah physical device. Ya. Physical device ini mutlak diperlukan karena tadi hubungannya dengan infrastruktur. Kemudian IoT disebutkan tadi ya, ini adalah hubungan antar jaringan, maka perlu adanya connectivity. Kemudian ini ada kebutuhan bagaimana mengelola data, kemudian dianalisis, ditransformasikan untuk diolah, ini di edge computing. Ya. Kemudian nanti disimpan, ini di storage. Nah, ini mungkin kalau sekarang udah masuk ke big data ya. Meskipun berbeda-beda gitu ya untuk ulasan tentang big data ini. Tapi anggap saja ini kumpulan data gitu ya. Kita sebutkan big data karena sudah banyak. Nah, yang berikutnya ini ada representasi dari data yang sudah ditampilkan sesuai kebutuhan. Ini biasanya disebut dengan data abstraksi. Nah, layer yang biasanya tampil ke orang atau ke user karena kebutuhannya itu biasanya dalam aplikasi. Bisa dalam bentuk reporting, bisa dalam bentuk analitik, bisa dalam bentuk kontrol. Ya. Nah, baru setelah itu, supaya bisa datanya didapatkan untuk bisa digunakan dalam bisnis, maka di sana ada kolaborasi yang menggabungkan sensor, misalkan ini input kamera,
telepon gitu ya, ada jaringan media sosial gitu dan lain-lain. Sehingga ini menjadi satu model dasar yang memang menghubungkan kebutuhan dari IoT ini. Kita ke sebelah kiri, jadi kalau kita lihat ini ada layernya device, ada network, ada support system, sama application. Nah, yang tampil di kita gitu ya, ini biasanya di level ini. Nah, yang tiga di bawah ini biasanya support oleh orang-orang IT. Jadi di sana ada kebutuhan server, kebutuhan networkingnya gitu ya, kemudian ada service sistemnya. Nah, itu sekali lagi sangat tergantung dari kapabilitas masing-masing. Sehingga ini ada manajemen capability dan ini ada security capability. Nah, itu yang dibutuhkan di dalam IoT. Sehingga kalau ditanya referensi model untuk IoT ini biasanya ada 7 gitu ya. Bagaimana orang bisa mengaplikasikan di IoT ini. Nah, berikutnya ini ada model-model dari IoT Ramson model ya. Jadi yang pertama ini physical device controller ya. Ini yang nomor satu yang tadi. Nah, device controller ini terdiri dari 3 bagian. Ini ada sensor, ada embedded system, ada gateway ya. Sensor ini mengidentifikasi tadi yang menghubungkan fisik dari alam gitu ya. Kemudian bisa suhu, pengukur jarak gitu ya. Bisa mengukur juga berat dan lain-lain. Kemudian ada embedded system, ini sistem benang. Ini pemrosesan yang berukuran kecil gitu ya, dilengkapi dengan interface input outputnya. Nah, ini memang ya kalau kita mungkin bisa lihat seperti hard disk gitu ya. Ini ada input, ada outputnya, dan itu dikeluarkan oleh sistem yang ditanam di dalam alatnya. Nah, kemudian ada gateway. Nah, ini perangkat yang menghubungkan perangkat fisik dengan internetnya, gitu ya. Nah, ini sama seperti kalau kita punya domain, gitu ya. Pasti kita akan menghubungkan fungsi-fungsi tersebut dengan alat yang ada di bawah. Nah, yang berikutnya setelah ada physical device, ada controllernya, maka yang berikutnya adalah butuh connectivity. Ya. Connectivity ini adalah komunikasi yang menghubungkan antara perangkat fisik, audio outputting, bisa menggunakan 4G, yang sekarang kan udah berkembang menjadi 5G ya. Kemudian ada Wi-Fi, ada LoRa, ini sama untuk deteksi atau untuk menghubungkan dengan menggunakan jaringan yang memang tujuannya untuk konektivitas. Baik. Nah, yang berikutnya ini computing ya, tadi yang disebutkan. Ini untuk menangkap data ya, fungsi utamanya ini. Kemudian dikirimkan dari sensor. Nah, ini dipersiapkan untuk jadi database. Nah, ini yang saya tadi jelaskan menjadi sebuah big data ya. Kemudian ada data akumulasi. Ini disimpan di dalam storage biasanya. Dan ada SQL, struktur query language ya, atau non SQL. Ini tergantung dari pengembangnya ya, bisa pakai SQL maupun enggak. Mungkin dalam hal ini karena tujuannya adalah untuk mengisi di storage. Nah, berikutnya ini baru nih, data-data tersebut diabstraksikan atau ditampilkan dalam bentuk visual atau machine learning atau hal yang lainnya gitu ya. Nah, ini tergantung dari kebutuhan si penggunanya. Yang berikutnya ada aplikasi. Nah, layer ini bisa digunakan memang untuk kontrol sistem ya. Atau ini juga bisa digunakan mobile aplikasi. Jadi tergantung dari bisnisnya. Kadang-kadang dia bisa sangat mudah. Bapak-bapak mungkin kalau sekarang berselancar dengan Google, kita sering mencari dalam 2 atau 3 kali hit gitu ya. Maka nanti akan ada rekomendasi web atau iklan mana yang harus kita tonton, itu bisa biasanya otomatis ya. Nah, yang berikutnya adalah collaboration sama proses ya. Collaboration sama proses ini memberikan informasi kepada personal untuk melakukan berbagai hal gitu ya. Jadi kolaborasi dan proses ini sangat tergantung biasanya adalah user ke user ya, atau user bahkan ini ke fisik ya. Fisiknya fisik mesin gitu ya, mesin dan lain-lain. Nah, ini yang memang terjadi di dalam reference model ini. Nah, tentu saja
ini memang butuh keamanan ya. Seperti Bapak Ibu kalau misalkan berbelanja dengan marketplace atau Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi banking gitu ya, mobile banking. Ini memang tujuan utamanya adalah untuk ini, agar kita berselancar dengan aman. Nah, ini penjelasan dari layer-layer tadi. Nah, bagaimana ini sekarang diimplementasikan di logistik gitu ya. Nah, ini ada beberapa beberapa jenis kegiatan yang memang sudah dilakukan. Kalau dulu namanya otomatisasi pada proses manual gitu ya, sekarang ditambahkan dengan internet. Kalau dulu manual ke mesin, nah sekarang ditambahkan dengan internetnya gitu ya. Internetnya itu adalah thing, objek yang berkaitan dengan proses, kemudian tujuannya kalau misalkan prosesnya lama, ini agar dibuat lebih cepat. Kalau mahal dibuat lebih murah. Kalau panjang dibuat lebih pendek. Nah, kemudian juga meringkas atau mereduksi proses, efisiensi proses, dan membuat konsumen puas. Nah, kalau di logistik memang tujuan utama yang ditujukan ini membuat konsumen puas atau banyak orang yang ingin zero complaint, ingin zero complaint. Ini yang banyak terjadi, gitu ya. Nah, yang berikutnya ini mungkin bapak atau ibu nanti ini bisa ibu-ibu atau bapak-bapak cek. Ini ada colokan listrik pintar, ada smart garage, ada kulkas pintar. Ini bisa diklik nanti bapak-bapak ya. Ada IoT pada tempat sampah, Jakarta One Card, penyimar otomatis. Ini di Surabaya ada Surabaya Bus, ada sepeda pintar, ada helmet smart, kemudian ada smart home, smart mirror, ada sistem perawatan lansia, lampu jalan. Ini contoh IoT yang memang digunakan untuk masalah sosial, ya, tadi yang disebutkan. Nah, Pak, ini kita akan melihat konsep dan cara kerja dari IoT. Kita lihat di sebelah kanan ini adalah arsitektur dari IoT-nya. Di sini ada gateway, memang ini adalah tempat di mana mereka menangkap melalui sensor atau smart device yang lain. Kemudian dia akan dimasukkan ke cloud gateway. Kemudian dari sini ini ada kontrol data lewat aplikasi. Kemudian dibangunkan nanti datanya. Kemudian yang ini muncul jadi big data gitu ya. Nanti dari big data ini memang tampilan di kitanya ini, dua ini. Ini yang tampil di kita. Tapi yang dilakukan oleh orang yang bergerak di sini, mereka membangun user business logiknya. Nah, tentu saja gitu ya, kalau mungkin Bapak kerjanya di business development, pasti ini ada data analis karena ini memang dibutuhkan untuk mengisi nanti kebutuhan business logic. Nah, ini yang dilakukan oleh banyak orang. Kalau ini perlu di-generate, biasanya ada machine learning yang memang ini mengeluarkan modelnya. Ya, contoh knowledge based management gitu ya. Mereka mengumpulkan data-data tentang knowledge, kemudian disimpan, nanti dimasukkan ke dalam database. Dari database ini tinggal diambil bisnis logiknya mana yang dibutuhkan. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa tiga elemen komponen utama dari IoT ini ada perangkat yang terkoneksi ke jaringan internet, ada cloud data center, kemudian ada barang fisik, ya tadi gateway sama sensor. Jadi kalau dipisahkan ya memang hanya tiga, koneksi ke jaringan, ada cloud data center, kemudian ada barang fisik yang dilengkapi dengan modul IoT ini. Nah, cara kerjanya adalah setiap benda yang terhubung dengan internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, ini kalau sudah menggunakan internet optik. Nah, ini contoh uh, switch off untuk TV. Switch off untuk TV. Jadi kalau kita sedang meninggalkan rumah gitu ya, lupa mematikan televisi gitu ya. Bagaimana caranya nih saya mematikan rumah? Jadi dia akan mengirimkan email, kemudian mengirimkan message, matikan TV, maka dengan jaringan ini akan otomatis dia masuk ke jaringan karena TV-nya misalkan sudah Android nih, sudah TV Android, maka dia bisa otomatis mematikan karena sudah ada aplikasi yang memang terhubung dengan televisi Android-nya. Apalagi kalau televisi Android lebih mudah. Nah, contoh lagi ini CCTV. Cara kerja CCTV. CCTV juga sama.
Jadi kalau terjadi kecelakaan, CCTV jalan mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, kemudian mengirimkan informasi pada sistem, kemudian dia akan mengecek mana rumah sakit terdekat, kemudian akan dikirimkan ambulan. Jadi CCTV ini melaporkan kecelakaannya, kemudian dia akan cari ini rumah sakit. Rumah sakitnya sebetulnya untuk ambulans ya, untuk pengambil ambulans. Nah, baru ambulansnya datang. Karena tujuan utama kalau ada kecelakaan memang yang diperlukan itu ambulan karena mau tidak mau siapapun apa kecelakaan fatal ataupun tidak, ini tetap ada orang yang memang harus diselamatkan ya. Dalam waktu cepat atau lambat ini harus diselamatkan. Sehingga ini contoh dengan menggunakan CCTV. Nah, ini contoh colokan listrik pintar ya. Colokan listrik pintar ini memang ada aplikasinya ya. Ya, ini sudah diperdagangkan sekarang Bapak-Bapak. Jadi dengan menggunakan ini, asal kita terhubung dengan jaringan seperti di WA gitu ya. Kalau kita ada colokan listrik yang terkoneksi dengan WiFi, maka dia otomatis kalau itu lampu kita bisa korelasikan karena ini sekali lagi ya, ini untuk masalah sosial. Karena biasanya ini juga berlaku kalau di kantor gitu ya. Kalau berhubungan dengan internet mungkin bisa dilakukan dengan cepat. Ya. Nah, yang berikutnya ini contohnya smart garage ya. Ini juga sama masalah sosial ya, masalah sosial karena biasanya smart garage ini dilakukan untuk memonitor gitu ya. Untuk sekaligus juga biasanya scanner sidik jari untuk bisa membukanya karena biasanya ada saja ya ini untuk menghindari pencuri ini. Jadi smart garage ini untuk menghindari pencuri otomatis dia memberikan alarm ya untuk ke orang yang memang berperan atau dia memegang aplikasi ini. Kemudian ini smart flash scan ya. Ini untuk pengisian teknologi di kontainer yang pengiriman sampah gitu ya. Dan ini biasanya gimana caranya nanti untuk mengoptimalkan sampah dan mendeteksi komposisi apa namanya bahan bakar. Jadi kalau misalkan ini sudah mencapai 92 tempat sampahnya, 85, 89, maka ini menjadi apa poin yang mereka harus datang nih kendaraannya. Tapi kalau di bawah masih kecil gitu ya, di bawah 50%, ini tidak akan dibawa dulu. Karena supaya optimum ketika sampah itu diambil. Nah, ini juga mengoptimalkan dari hal ini. Uh, ini biasanya ada prasyarat ya. Prasyaratnya memang ini sudah dikelompokkan, kelompok sampah, kelompokan sampahnya. Ya. Nah, seperti kita tahu kelompok sampah kan ada yang organik, anorganik gitu ya, minimal ada itu. Sehingga ini mudah untuk deteksi. Karena kalau yang organik, kalau dia menimbulkan bau ya tetap harus diambil meskipun itu sedikit. Nah, pada bidang lainnya memang banyak ya, termasuk juga ini yang berhubungan dengan Internet of ini, ada yang smart mall gitu ya, ada retail, ini hubungannya dengan logistik, ada smart agricultural, ada juga smart environment, ini dengan pabrik, ada home automation, ada security emergency juga jelas, ada smart traffic, ada smart city. Hampir seluruh bidang ini memang terkait dengan bidang logistik. Kenapa? Karena bidang logistik ini sangat sangat presisi gitu ya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan yang lainnya. Karena fungsi logistik sendiri ini sebagai supporting kegiatan inti dari proses bisnis yang ada di masyarakat, termasuk di sosial masyarakat. Nah, ini contoh smart home gitu ya. Jadi kita bisa mengontrol dimanapun, pekerjaannya bisa dibuat dengan mudah, dikelola dengan mudah. Yang penting itu memang dasarnya adalah membuat efisien gitu ya, membuat efisien. Jadi dari mulai pergerakan gitu ya, sensor-sensor ini dipasang sengaja supaya bisa menghemat energi. Jadi ujungnya ke sana. Jadi hubungannya dengan green. Dan, tapi bukan berarti bahwa sensor ini meniadakan pekerjaan yang lain, tidak. Tapi sensor ini juga mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang memang dibutuhkan oleh manusia. Nah, contohnya smart home ini. Nah, kekurangan dari dan opting itu dari sisi keamanan. Ini IoT ini menciptakan ekosistem perangkat yang terhubung secara konstan.
komunikasi melalui jaringan. Nah, ini menawarkan sedikit kontrol gitu ya, sedikit kontrol. Meski tidak ada tindakan pengaman, ini membuat pengguna biasanya banyak malware gitu ya, banyak penyerang yang memang ya sama seperti kita buat di web gitu ya. Webnya kalau bagus kan banyak yang dikunjungi gitu ya, orang penasaran nih mau mau melakukan. Nah, kemudian privasi semakin terbuka lewat IoT ini, maka data-data semakin terbuka ya. Jadi privasinya akan sedikit bukan terbuka lagi ya. Mereka akan bebas gitu ya, apalagi sudah masuk ke jaringan internet. Nah, yang berikutnya adalah kompleksitas. Ini beberapa menemukan sistem IoT ini rumit ya dalam hal desain. Tapi ini wajar sekali karena memang agak mahal gitu ya saat ini. Namun pemeliharaan gitu ya, penyebarannya karena teknologi baru memungkinkan ini memang sangat kompleks ya. Jadi butuh maintenance yang ketat gitu ya untuk dia membuat seperti ini. Nah, ini fleksibilitas juga masalah ya, karena memang karena untuk menjaga privasi gitu, sehingga ini agak susah gitu ya. Nah, contoh yang paling mudah kalau kita pengembang web dengan pengembang web untuk saling berbagi dengan koneksi berbagi itu agak sulit karena memang ada privasi. Ya. Nah, ini ada contoh layout gudang gitu ya. Nah, menurut Bapak dan Ibu, kira-kira teknologi IoT apa ya yang bisa kembangkan di gudang? Jadi contohnya kalau kita tadi menggunakan sensor, sensor itu buat apa gitu ya kalau di gudang? Nah ini dicek saja. Yang pertama ini jenis IoT-nya apa. Yang kedua ini kan ada 1, 2, 3 sampai 12 proses gitu ya. Yang kedua ini apakah proses-proses yang 12 ini bisa menggunakan IoT gitu ya atau tidak. Ini yang nomor 2. Nah, kemudian yang ketiga, ini apa kira-kira keuntungannya? Apa keuntungannya dengan menggunakan IoT kalau di 12 ini? Nah, nanti Bapak Ibu silakan dituliskan saja di dalam assignment. Nanti 3 pertanyaan ini setelah menyaksikan rekaman yang saya sampaikan hari ini. Demikian saya sampaikan, saya cukupkan, mudah-mudahan jelas. Kalau ada pertanyaan nanti boleh melalui grup atau melalui e-learningnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.